Halo semua, perkenalkan aku Azara Eka Rahma Putri dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di sini aku akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, apa sih pluralitas itu? Jadi, pluralitas berasal dari kata plural yang berarti lebih dari satu atau jamak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas mengacu pada keadaan di mana terdapat berbagai macam kelompok atau unsur dengan ciri-ciri dan kepentingan yang berbeda-beda. Lalu, apa itu masyarakat majemuk? Menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia adalah keragaman atau kemajemukan masyarakat di Indonesia dalam berbagai aspek yang memiliki ciri yang berbeda dan bersifat primordial. Keragaman di Indonesia meliputi keragaman agama, suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus untuk membahas tentang keragaman masyarakat Indonesia dalam bidang agama dan suku bangsa. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia sangat menjamin kebebasan beragama di mana setiap penduduknya berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Keyakinan tersebut harus berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal ini sesuai sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai di tengah-tengah perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan kepercayaan atau mengganggu keyakinan orang lain. Indonesia merupakan negara demokratis yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Meskipun begitu, Indonesia juga mengakui secara resmi agama-agama lain, yaitu ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman agama di Indonesia merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menempatkan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut. Dengan posisi yang demikian, Indonesia sejak lama mendapatkan pengaruh dari bangsa lain melalui kegiatan para pedagang. Di antaranya adalah pengaruh agama sendiri. Pengaruh yang datang pertama kali adalah pengaruh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India sejak kira-kira tahun 400 Masehi. Pengaruh yang datang berikutnya adalah pengaruh agama Islam yang datang sejak kira-kira tahun 1300 Masehi dan benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh yang datang belakangan adalah pengaruh agama Kristen dan Katolik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat sejak kira-kira tahun 1500 Masehi. Selanjutnya ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku di Indonesia berarti adanya banyak kelompok manusia dengan ciri-ciri dan budaya yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan dalam satu negara. Menurut data dari BPS, dalam sensus penduduk 2010, terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Untuk nama-nama suku bangsa Indonesia dapat diakses di link berikut ya. Nah, berikut ada beberapa contoh gambar suku-suku bangsa di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Aceh, suku Asmat, dan suku Minangkabau. Dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia tersebut, masing-masing memiliki adat istiadat, budaya, bahasa, sastra, dan seni yang berbeda-beda, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidak-tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya, serta bahasa daerah di Indonesia. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut secara garis besar meliputi faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial budaya.
Faktor historis merupakan faktor yang berkaitan dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia. Sedangkan faktor ekologis merupakan faktor yang terikat dengan kondisi fisik geografis di Indonesia. Dan yang terakhir, faktor perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu masyarakat membangun kehidupan bersama. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa keragaman di Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak. Melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati, masyarakat Indonesia dapat hidup secara rukun. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, peran aktif tokoh agama dan masyarakat, serta penegakan hukum yang adil merupakan langkah-langkah strategis dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Dengan demikian, pluralitas di Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang maju, damai, dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton. Dadah.